Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih detail, lebih banyak ya tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya ada membuat silabus SAP PP Modul, di mana dari yang SAP PP Modul secara umum saya bikinkan suatu konsep pembelajarannya, mulai dari master data ya. Di sini master datanya ada material master tentunya yang khusus PP, kemudian ada BOM, ada work center, ada routing, ada production version. Kemudian juga saya membahas tentang planning proses ya, demand management, ada yang strategi make to stock atau make to order. Kemudian MRP, material requirement planning, mulai dari overview, kemudian cara menjalankan MRP, tikot apa saja yang dipakai, dan faktor yang mempengaruhi dari proses run MRP. Lalu juga production order execution, di mana ini adalah step-step dari kegiatan sehari-hari tim produksi, di mana mereka melakukan production order creation, membuat production order, kemudian release, melakukan proses releasing, kemudian availability check ya, cek pada material, cek pada kapasitas mesin. Setelah itu mereka bikin scheduling juga, scheduling pembuatan order, dan selesai penyelesaian order dan penyerahan order. Kemudian good issue of component, dia juga melakukan proses material staging ya, permintaan material ke gudang warehouse. Kemudian terakhir adalah ordernya dilakukan proses confirmation. Dari confirmation itu didapatkan aktual dari hasil finish product dan good receipt ya, sekaligus dibuatkan GR atau good receipt sebagai hasil dari finish product. Dan yang unik dari pembelajaran SAP Indonesia.net ini, saya memberikan gambaran juga tentang konfigurasi ya, di mana kita tahu bahwa setiap modul SAP, baik itu modul SD, MM, PICO, PM atau QM, itu MM juga itu semua dia diawali dengan proses konfigurasi ya. Dikonfig dulu di awal, baru setelah itu dibuatkan SIT atau UAT ya, untuk melakukan testing terhadap konfigurasi itu sudah betul apa tidak. Dan konfigurasi itu didapatkan dari proses blueprint ya, blueprint yang ada di project. Mereka misalnya melakukan implementasi project, kemudian didapatkan kesepakatan atau blueprint antara customer, klien dengan konsultan begitu ya. Nah, dari blueprint itu dibuatkan konfigurasi ya, konfigurasi, lalu kemudian dites hasilnya apakah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, tapi kalau pembahasan di sini ya tentu saja saya tidak mungkin membahas panjang lebar karena ini banyak ya. Kayak pembahasan di silabus SAP PP modul ini rata-rata durasinya 10 menit ya. Jadi di yang putih-putih ini, yang ini sub menu ini, semuanya ada di sini dengan pembahasan durasi 10 menit. Jadi saya hanya memberikan overview, gambaran sistem seperti apa dari masing-masing sub modul. Andaikan Anda ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang SAP PP modul, silakan Anda daftarkan ke saya sebagai member area. Di situ saya memberikan wawasannya, penjelasannya itu lebih panjang lebar dengan durasi 1 jam ya, 1 jam. Jadi kalau pembahasan tentang BOM misalnya di sini ya,
Di sini saya membahas 10 menit, tapi kalau dalam member area saya membahas 1 jam. Rata-rata semuanya 1 jam, karena saya harus memberikan gambaran mulai dari awal sampai akhir tentang BOM atau tentang work center. Mulai dari awal sampai akhir, kemudian bagaimana cara melakukan prosesnya di SAP, juga dengan skenario-skenario yang biasanya ada. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya membahas tentang BOM ya. Di BOM itu tidak hanya sekedar membuat satu finish produk dan komponen ya secara general seperti itu, tapi juga saya memberikan skenario-skenario yang ada di BOM. Misalnya bagaimana cara bikin alternatif BOM ya. Kemudian fungsi dari alternatif BOM itu kenapa dibuat dan proses bisnisnya dan biasanya isunya itu di lapangan seperti apa. Jadi saya gambarkan juga semua konsep-konsep itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya terjuni di project gitu ya. Kemudian juga tentang misalnya rekursif dari BOM, apa itu yang dimaksud dengan rekursif ya. Kemudian prosesnya seperti apa gitu kan. Nah, itu saya beberkan skenario beserta solusi dari SAP sistemnya gitu ya. Begitu juga saya di sini ada beberapa artikel yang menjelaskan tentang sub-sub menu itu, tapi semuanya di sini selalu saya berikan video tutorial. Tapi kalau misalnya Anda kebingungan di sini terlalu banyak artikel ya, saya sudah rekap di atas di sini. Anda mempelajarinya dari sini aja supaya lebih teratur gitu ya. Kalau misalnya Anda untuk pemula di SAP PP mau belajar tentang master data PP, Anda klik aja di sini menu master data PP. Nanti saya arahkan di sini ke khusus tentang master data PP ya, seperti kayak work center ini juga pembahasannya bisa banyak gitu ya, bisa sesi 1 work centernya, sesi 2 dan 3 gitu ya, tergantung dari slide yang saya presentasikan, karena banyak yang harus saya informasikan ke Anda gitu ya. Sebagai contoh, Anda misalnya saya mau buka yang ini, kemudian read more aja begitu. Nah, di sini kan ada artikelnya, ada gambarannya, overview-nya. Kalau supaya lebih jelas, Anda bisa dengarkan video tutorialnya gitu ya. Oke, saya kira tentang SAP Indonesia.net seperti itu. Sekarang saya akan masuk ke konfigurasi yang berikutnya, pembahasan konfigurasi, di mana tempo lalu saya sudah menuntaskan konfigurasi yang ada di work center, ya kan? Ini sampai 3 sesi saya bahas, kemudian sekarang kita masuk ke konfigurasi tentang routing. Ya, kira-kira agenda yang akan saya presentasikan adalah konfigurasi of routing itu adalah routing pada header, kemudian routing pada operation. Yang pertama adalah routing pada header ya, task list type atau material type ya. Atau Anda bisa juga melakukan eksekusinya dengan OP50 gitu ya. Nah, ini seperti apa? Nomor 1 kita lihat di sini. Nah, ini dia task list type atau material type ya, OP50. Di mana nanti kalau Anda masuk ke SPRO adalah tikot buat konfigurasi ya, SPRO namanya, SPRO. Nanti Anda masuk ke production, ini yang production, kemudian basic data, kemudian routing ya. Nanti dari routing Anda masuk ke define material type assignment ya. Nah, di sini define material type assignment, maka di sini akan keluar beberapa tipe dari material type ya. Nah, di sini ada TL type ya, di gambar sebelah sini yang kanan. Ini ada TL type, ini tipe dari material type. Kemudian description-nya, kemudian ada di sini yang namanya material type-nya
beserta material type description. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, ini perlu Anda ketahui kalau Anda sudah mempelajari tentang routing ya, bagaimana cara membuat routing, bagaimana cara change gitu kan ya. Routing tentunya kalau Anda belum paham, Anda lihat lagi di video tutorial saya tentang bagaimana cara buat routing di master data, atau Anda bisa lihat atau Anda juga bisa masuk ke member area, nanti di situ juga pembahasan tentang routing banyak sekali. Jadi ini maksudnya adalah kalau production order itu PL type-nya adalah N ya. Ini N. Jadi routingnya itu kalau production version itu diindikasikan dengan N ya. Jangan lupa ya. Lalu setelah N itu, karena di sini banyak kan N-nya, tuh lihat ada beberapa baris. Nah, di sampingnya adalah material type ya. Material type Anda tahu kalau misalnya untuk finish good, atau di sini deh untuk finish good dia FERT ya. Ini standarnya SAP. Kalau untuk semi finish product half gitu ya. Kemudian untuk romet roh gitu. Nah, ini dipasangkan, di-assign gitu ya. Material type ini semua di-assign ke dalam N, ke dalam routing ya. Kenapa begitu? Karena kita mau melakukan prosesnya di production order. Lain halnya kalau nanti Anda melakukan prosesnya di bukan production order, misalnya di proses order, maka telltale type-nya ini beda lagi ya. Dan Anda juga harus memasangkan tipe-tipe material type apa saja yang masuk nantinya bakal masuk ke routing gitu. Di mana letaknya? Nah, nanti di routing itu kalau Anda tahu posisinya ya, saya gambarkan di. Nah, ini kalau di routing header itu ketika Anda change atau bikin CA01 atau CA02 atau CA03. Nah, di sini ada material type ya. Nah, material type inilah yang kita maksud adalah sebagai tipenya apa gitu. Secara standar, secara umum yang di sini di CA01, 02, 03 material type di sininya adalah material type yang SFG atau FG ya. Karena tentu saja tentu kita tahu bahwa untuk membuat finish product tentunya harus ada task list ya. Task list atau routing sama aja pengertiannya. Nah, tidak mungkin kita membuat romet ya. Kalau romet packaging biasanya kita beli gitu kan. Kalau suatu perusahaan manufacturing tidak mungkin kita bikin romet ya, bikin biji plastik gitu kan, tidak mungkin. Itu beli aja karena dianggapnya sebagai romet. Kan, tapi di manufacturing itu ya kita bikin ya, ada mesinnya buat proses pembuatan finish product. Nah, bahannya itu adalah yang biji tadi, misalnya biji plastik gitu ya, atau yang lainnya. Nah, yang di sini, yang di routing itu, sekali lagi, yang dimaksud adalah SFG, semi finish good atau finish product Jadi, yang masuk ke sini kategorinya adalah, nah yang ini ya, N, kemudian FERT, ini harus masuk ya. Kemudian N, half, ya dua ini yang masuk gitu. Sementara yang lain ini kenapa dimasukkan? Ini opsional ya. Ini mencegah aja secara standar siapa sih memasukkan aja. Takutnya nanti error malah gitu. Tapi kita sebenarnya makanya di sini. Bisnis prosesnya sesungguhnya kita makanya adalah di finish product atau semi finish product. Dari mana kita tahu material type ya? Ini ada di ranah MM ya, MM atau material type. Kalaupun Anda ingin lebih mengetahui material type itu, Anda bisa masuk ke nanti kode material ya. Kode material, kemudian nanti di MM02 atau 03 yang material sudah dibuat, MM02 misalnya masukin material, nah nanti ada I ya, ada icon I information di situ maksudnya ada informasi tentang material type ya.
Tentunya itu sih ranahnya ya, yang menentukan material type-nya apanya. Tapi tentu saja kalau untuk produksi kita suggest ke tim untuk membuatkan kode materialnya sesuai dengan yang diproduksi. Oke, kita baru satu ya pembahasan tentang routing, yaitu tentang yang pertama touch list type atau material type. Nanti kita lanjut ke berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.